Masih di Satu Meja The Forum. Di segmen bagian akhir ini saya akan ke Bu Lina di Palimanan dan ke Pak Farizah. Saya ke Mbak Lina dulu. Mbak Lina sebagai guru BK yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun, menanti nasib status kepegawaian, dan tadi cerita sedikit bahwa tidak diberi upah, dan saya dengar sedang mengandung 7 bulan. Semoga dalam situasi sehat. Mbak Lina ingin menyampaikan apa harapan? Tentu kita tidak boleh kehilangan harapan. Seberat apapun persoalan yang dihadapi, harus ada harapan. Mbak Lina boleh menyampaikan, semoga didengar oleh para pemangku kebijakan. Iya, harapan saya dan para guru honor lainnya agar status kami jelas dan isu-isu pengangkatan itu tidak hanya wacana saja. Seperti itu harapannya. Sangat-sangat berharap besar sekali agar pengangkatan itu tetap terjadi gitu. Iya, sekalipun memang harus melalui proses yang tadi harus ada seleksi, dan Anda dan kawan-kawan siap menghadapi itu secara profesional. Siap. Oke, saya ke Pak Fahriza. Pak Fahriza. Ya, terima kasih Mas. Angka yang 237.000 tadi itu kan adalah guru-guru yang terdaftar di Dapodik per Desember 2024. Ya. Jadi kan masih ada sebenarnya guru-guru yang mengajar di sekolah itu dan tidak terdaftar di Dapodik. Itu angkanya tidak pasti sekarang berapa jumlahnya. Tapi kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Dirjen tersebut, bahwa kita sebenarnya kekurangan sekitar 498 guru plus 70.000 guru pensiun setiap tahunnya gitu. Jadi angkanya sebenarnya lebih besar daripada 237.000 guru itu. Kekurangannya Pak ya. Iya, jadi sebenarnya saya berharap bahwa pemerintah tidak hanya memikirkan 237.000 guru yang terdaftar di Dapodik per Desember 2024, tapi juga harus memikirkan nasib guru yang tidak terdaftar di Dapodik itu gitu. Nah, ini pemerintah saya berharap bisa mengambil mengambil solusi lah ya, tidak hanya sekedar cakap-cakap di media sosial dan lain sebagainya, tapi harus ada langkah yang konkret terhadap nasib-nasib guru yang tidak terdaftar di Dapodik itu. Itu Mas. Tidak hanya cakap-cakap di media sosial, tapi butuh langkah konkret ya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Lina di Cirebon, kepada Pak Fahriza di Medan. Doa kami semua, semoga perjuangan Mbak Lina, Pak Fahriza, dan semua guru honor yang sedang menunggu nasib akan mendapatkan kabar gembira. Terima kasih sudah bergabung dengan Kompas TV. Saya ke Mbak Retno. Ya. Mbak Retno, masih punya harapan? Atau jangan-jangan akan berulang lagi? Ini lebih kepada persoalan antar pemangku kebijakan saling menyampaikan ini bukan di wilayah saya, ini bukan di wilayah saya, tetapi tidak ada solusi konkret, atau Mbak ingin menegaskan kembali bahwa ini harusnya langsung presiden, apalagi presiden pernah menjanjikan bahwa kesejahteraan guru dan nasib guru akan diperbaiki di era pemerintahannya. Di awal pemerintahannya pas hari guru itu. Yang pertama, kenapa saya mencoba untuk memecahkan masalah ini dengan melibatkan perintah presiden. Karena tadi beliau yang janji punya perhatian, pendidikan penting lah, pendidikan kemudian akan disejahterakan guru, itu adalah janji beliau kan. Yang kedua adalah ini meliputi begitu banyak pihak. Jadi ini kalau diselesaikan sama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah nggak bisa, diselesaikan hanya dengan Menpan aja nggak bisa. Kepala daerah juga belum harus bisa. Ada wasit yang tertinggi, jadi perlu ada gerakan bersama. Kan ada Kementerian Keuangan. Jadi ada Menpan, ada Kemendikdasmen, ada Kementerian Keuangan, ada DPR RI, ada DPRD di berbagai daerah. Lalu ada terkait dengan kemampuan daerah, berarti pemerintah daerah. Jadi kan ini Menteri Dalam Negeri juga harus terlibat dong dalam kasus ini. Jadi menurut saya layak kalau presidenlah yang harusnya ini dirapatkan dalam sidang kabinet terbatas, lalu ngebahas semua itu, penuntasan
itu dan bagaimana gerak cepat. Karena presiden juga bisa kan menggerakkan DPR RI gitu ya dengan sebenarnya komunikasi politik lah dengan legislatif ya. Betul, dan bagaimana partai beliau juga sangat berpengaruh yang seharusnya ini juga bisa mempengaruhi keputusan-keputusan. Jadi bagi saya ini kan political will-nya Pak Presiden, kita tunggu gitu ya. Dan seperti tadi Pak Fariza bilang bahwa ini ada sekitar 237.000 yang ada dalam data Dapodik per 31 Desember 2024, tapi ada yang di 2025, 2022 belum, dan ada yang gak masuk sama sekali. Nah artinya apakah kita semua siap tiba-tiba ngerem mendadak, kita lemparlah itu semua guru-guru honor. Nah ini Pak Retno melihat begini gak sih, kalau guru itu kan saya tidak tega menyebutnya sebagai komoditas politik, tapi faktanya memang terjadi ada seperti itu. Melihat gak sih setelah surat edaran ini polemik pro kontra tidak ada solusi, kemudian ada kado dari presiden karena diskresinya keputusannya, dan kemudian itu diberikannya kira-kira menjelang 2029 lah. Anda pernah melihat itu nggak? Ini kan karena guru kan juga ini bukan kali pertama kan, apalagi dalam setiap fase kampanye selalu menjadi salah satu tempat untuk menyampaikan visi misi. Ya kalau menjelang atau itu di 2029 menurut saya terlalu lama. Lama. Nasibnya ini kasihan banget menurut saya, dan ini bisa berapa tahun nggak ada guru atau kekurangan guru itu bisa membuat pendidikan kita anjlok. Udah sekarang juga masih di bawah gitu kalau bisa dari berbagai asesmen internasional, apalagi nanti gitu. Yang kedua adalah menurut saya ini tidak bisa di level surat edaran menteri di level itu, tapi mestinya di level yang lebih tinggi lagi. Ya jadi, itu yang melibatkan. Pak Ratna mau bilang presiden bahwa nggak usah nunggu deh, ini nggak usah nunggu tahun depan, nggak usah nunggu 2029, segera aja gitu kan. Betul. Karena ini sudah menunggu terlalu lama. Nunggu terlalu lama, dan ini kementerian yang terlibat terlalu banyak. Kalau kita bicara pemerintah daerah untuk didorong harus Menteri Dalam Negeri. Emang kita pernah ngomongin Menteri Dalam Negeri misalnya kementerian terkait yang sekarang. Karena ini terkait pemerintahan daerah gitu maksudnya. Betul. Jadi memang ini bagaimana ada di presiden leading sektornya untuk memastikan bahwa semua duduk bareng dan bisa digerakkan gitu loh. Jadi itu yang penting, dan kalau presiden bisa melakukan ini ya mungkin bisa jadi nilai bonus atau tiket tambahan dia nanti kalau memang akan lanjut. Saya boleh bilang Mbak Retno mau menyampaikan nasib 237.000 guru honorer ini ada di tangan presiden. Iya, dan ini kan mempengaruhi juga nih beliau kalau masih mau mulai lagi, guru tuh banyak kan, dan pasti kita nggak bisa motong-motong ini guru honorer, kita semua mau honorer atau enggak, mau PNS atau enggak, kita peduli kan nasib guru dan pendidikan kita. Oke, Mbak Retno Listiarti, terima kasih sudah hadir di Kompas TV. Kesungguhan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional salah satunya terlihat dari bagaimana mengelola para guru dengan baik. Harus ada aksi nyata dalam bentuk kejelasan status kepegawaian, perbaikan kesejahteraan, hingga daya dukung anggaran yang dirasakan langsung di akar rumput. Bukan lagi mengulang problem klasik birokrasi, saling lempar kewenangan, dan ujungnya nasib guru tetap terkatung-katung. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Terima kasih dan sampai jumpa.